Kalau saya lihat yang menyebarkan video itu mungkin intensinya, motifnya itu kasihan sama Novi, biar Novi tahu siapa musuh dalam selimut. Apalagi dia punya istri, punya anak. Ya normal dong, lu ke situ ngapain berarti? Apakah apakah lagi apa? Kita bertanya. Ada dugaan siapa Pak, kalau dari abang sendiri? Jadi kalau secara analisa saya belum bisa menentukan, ya kan, kita bisa lihat mana yang lebih jelas suaranya dan mana yang tidak. Tetapi kita berharap bahwa dua pihak itu yang menentukan siapa yang menentukan rekaman itu. Cuma kan saya dengar tuh, Densu bilang jangan direkam. Kalau Densu bilang jangan rekam, siapa yang merekamnya? Gitu. Ya kan, kalau memang ini hasil dari peretasan kan artinya sadap ya, itu tidak bisa seperti itu. Pasti ada bunyi jaringannya, ya kan. Jadi kita kembalikan kepada mereka yang menyebarkan, dan tujuan menyebarkan apa? Apakah tujuan menyebarkan menjatuhkan harkat martabat Novi? Ini yang perlu dipertanyakan kepada mereka-mereka itu. Tapi di dalam isi percakapan itu ke Densu sendiri atau? Jadi gini, tim kan udah sampaikan sehingga Densu kan klarifikasi. Intinya klarifikasi Densu itu membenarkan dan menguatkan bahwa rekaman itu benar dulu. Soal langkah hukum nanti kita lihat, ya kan. Yang penting Densu sudah menyampaikan bahwa membenarkan bahwa ada ya percakapan itu. Itu aja. Entah seperti apa, tapi ada pengakuannya itu. Kalau sudah ada pengakuan, maka ini kita bisa melakukan langkah hukum dalam hal berkaitan dengan perlindungan data pribadi Novi yang sedang diselidiki oleh para tabas. Ini pengakuan loh. FA sudah menyatakan bahwa dia sudah selidiki keuangan dan lain. Ini tidak boleh. Itu sangat berisiko hukum dan melanggar pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu aja. Oh, Bang, apa di dalam percakapan itu ada poin yang disampaikan oleh Densu bahwa sempat menyinggung bahwa Novi itu agak sombong, terus ada juga sempat mempertanyakan uangnya dari mana sih, mobil gonta-ganti terus ya kan, ada seperti itu kan. Nah terus ada lagi soal adalah banyak gitu. Abang gimana menanggapi? Jadi gini, bagi saya kan Densu itu kan adalah seorang konten kreator, ya kan, YouTuber. Apakah dia sengaja? Ini kan dia tidak boleh direkam tuh, ya kan? Apakah itu olahnya dia untuk mencari tahu apa maksud dan tujuan teman yang bercakap, ya kan? Kita sama-sama tahu Densu itu niatnya sebenarnya kan baik dalam materinya. Makanya dia bertanya jangan direkam ya. Jangan sampai tujuannya itu ya mengolah apa sih maksud daripada kasus ini berperkara, ya kan? Tujuan daripada FA sebagai tim hukum untuk kasus Agus apa? Jadi saya tidak boleh menilai negatif dulu di situ. Tapi ada bahasa yang memang menyudutkan kami, itu aja. Oh, artinya abang melihat apa yang dilakukan Densu adalah untuk menggali informasi dari si para tabas sendiri. Saya menilainya seperti itu karena ada teguran untuk tidak direkam. Saya menilai seperti itu. Ya saya nggak tahu kebalikan. Jadi bagi saya Densu sedang menggali, ya kan? Karena saya lihat bahwa FA itu berusaha menggiring terus, tetapi Densu keluar dari penggiringan pertanyaan pembicaraan yang menggiring. Artinya pembicaraan yang menggiring kan Densu berusaha keluar tuh, ya kayak gitu. Tapi apa sih Bang yang diharapkan dari klarifikasi Densu nantinya, dan sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu di percakapan ini? Jadi gini, kalau saya sih senang ya, karena artinya ada pembenaran soal rekaman itu. Karena kita kan belum tahu apakah itu kecerdasan buatan atau bukan. Tapi kalau sudah Densu sudah menyatakan bahwa benar, sudah dikasih tahu oleh timnya ini, timnya apa, Novi dan Brian dalam waktu itu, maka ini menunjukkan bahwa percakapan utuh yang seperti ini dipertanyakan. Kenapa sampai bisa beredar gitu? Tapi sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu? Ya, sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu? Buat Bang Densu, sabar-sabar Bang, gitu kan. Terima kasih Abang udah banyak bantu Teteh dari awal sedemikian rupa sehingga akhirnya sekarang dijebak, dipermainkan seolah-olah Abang adalah seperti itu. Aku berdiri paling depan, aku siap untuk menjelaskan, dan di sinilah aku jelaskan bahwa itu semua tidak seperti yang diframingkan. Tapi pesannya buat Bang Parat dan Agus seperti apa? Ya, kembalilah sesuai dengan kesepakatan yang Bang FA sendiri sepakati di Kemensos gitu ya, bahwa akan mengerucut, berdamai, dan ya kita bisa lihatlah di sini kan beliau memang tidak tampil di depan gitu kan, tapi menambahkan Bang AL, menambahkan yang lain, ya macam-macam gitu kan. Tapi memang ya sudah, kalau memang keinginannya tetap seperti itu, mungkin di rapat pengurus yayasan yang baru di 2025 kita akan ambil sikap dengan tegas. Tapi gue udah tahu sih itu gorengannya siapa. Nah itu gorengannya dia tuh. Nah gue sebut aja deh Farhat. Coba. Oh, kalau itu mah iya. Karena semua tahu gue itu dari awal. Tapi kan tahu kan, Gary tahu.
mantan lawyer lu juga tahu. Waktu pertama kali Eva ngubungin gua kan, gua bilang ke lu kan, gua bilang gua dihubungin Eva nih gini. Terus habis itu gua bilang gue izin ya, gua mau cari tahu kira-kira lu mau diserangnya apa, supaya jelas, jangan sampai nanti Novi nanti ada hal yang Novi nggak sampein ke saya nggak tahu, saya nggak cover juga susah, ya kan? Di situ setelah obrolan itu saya bilang kayaknya direkam nih, feeling gua ini rekamannya semua gua kirimkan ke lu kan. Jadi orang tuh ngerasa maaf ya, tapi ini gua minta maaf sih, tapi gua udah minta maaf ya kalau ya. Gua bilang no, maaf ya, di situ gua agak ngegibah, gua harus main acting dikit, gua bilang kalau enggak gua sulit juga, gua bilang. Jadi gua udah minta maaf ke Novi, sorry ya Novi. Gua nggak enak, gua jadi kayak bencong ya. Iya padahal gua buaya ya guys. Kaki gua bukan ibu-ibu gibah ya. Nggak, gue gibah juga sih. Kecuali di saat dia lagi acting dan berstrategi. Bangun trust supaya pihak sana itu percaya bahwa kita bisa kasih solusi. Dia itu aja poinnya. Tapi dengan adanya hal ini membuat kita tidak bisa berstrategi lagi. Udah nggak bisa. Sengaja ditebalin itu memang buat memecah belah kalian. Iya, tapi yang pecah belah netizen. Tapi untungnya di awal itu gua udah prediksi, gua bilang ke Novi, gua bilang nih pasti dia akan rekam buat pecah belah. Tapi bener kan, kepecah. Banyak yang nanya nih. Densu sama Novi baik-baik aja kak? Baik-baik aja kan? Baik-baik aja tuh lagi pada makan bareng. Gue bilang ke Novi gak apa-apa, gue dihujat. Yang penting beres uang donasi. Iya kan? Karena biar bagaimanapun ini kan Novi orangnya gara-gara uang donasi. Jadi gue bilang apa-apa udah yang penting beres. Yang penting kan gue udah sampein sama dia dari awal segala macem. Cuman kalau orang gak terima ya kita mau bilang apa ya? Apa-apa terjadi aja barangnya, yang penting beres. Masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhad butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Siap. Kemudian aku akan pantau dari dua belah pihak. Itu. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Farhad. Salam buat keluarga, selamat jalan ke Korea, selamat. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Oke, artinya saya meminta untuk Bang Densu ya tolong klarifikasi rekaman video yang sudah terlanjur tersebar. Kami dari tim hukum Novi Pratiwi ya hanya mengkopasnya karena kami mendapat dari banyak pihak. Saya hanya berbagi cerita video hari ini ya. Entah itu sebelum ke Korea atau sesudah ke Korea. Videonya baru tersiar kemarin dan sudah menjadi konsumsi publik. Apakah sengaja disebarkan oleh Farhad Abbas? Ya, apakah sengaja? Apakah untuk menarik simpati daripada netizen bahwa Densu dengan punya pengikut follower jutaan ini kembali mendukung beliau? Apakah tujuan daripada rekaman ini disebarkan untuk terus menyudutkan Novi Pratiwi? Saya minta untuk Densu ya untuk kembali mengklarifikasi percakapan Anda yang Anda menyampaikan kepada Farhad Abbas. Jangan direkam ya. Jangan direkam ya. Ini tidak direkam maksudnya gitu ya. Tidak direkam kan? Jujur sebagai orang hukum ya dari sisi hal-hal yang disampaikan tadi ada beberapa hal perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Salah satunya adalah melakukan investigasi dan mengambil data pribadi orang, baik itu tentang keuangan, itu melanggar undang-undang perlindungan data dan juga nomor WhatsApp ya, karena yang saya sudah dapat WhatsAppnya. Intinya seperti itu teman-teman, dan jujur bahwa saya sebagai orang yang tetap mengawal Novi Pratiwi sampai kasus ini selesai. Apabila ada percakapan di ruang-ruang kosong seperti ini, ya saya selalu siap ya berdiri untuk mengawal Novi Pratiwi sampai tuntas perkara ini. Saya akan terus berada dan saya tetap mengawal Novi Pratiwi sekalipun ya semua mereka ini kembali mendukung Farhad Abbas. Dan saya meminta buat Pak Kapolri jangan sampai ada keterlibatan institusi kepolisian dalam kasus ini. Ya, jangan sampai, karena hal ini ya tadi ada pernyataan mencatut nama kepolisian dan menjaminkan 1000% bahwa Novi akan tersangka. Artinya bahwa jangan sampai juga data-data pribadi orang ya kemudian diretas secara sepihak. Termasuk bos kafe yang merekam video Novi Pratiwi pada saat mengunjungi kafenya.
Ya, dan itu saya mau berbagi bahwa dari rekaman tadi antara Densu dan Farad, saya tidak menyalahkan Densunya, tetapi saya meminta kepada Densu tolong mengklarifikasi kenapa sampai apa yang Anda larang kepada Farad Abbas, ya jangan rekam, kok terekam dan tersiar di publik. Ya, jadi saya minta, karena hal ini saya mempertegas bahwa ini sangat menyudutkan Novi Pratiwi dalam percakapan ini. Sangat-sangat merendahkan Novi Pratiwi dalam percakapan ini. Artinya ada kesengajaan yang dilakukan oleh Farad Abbas untuk menjatuhkan marwah dan harkat martabat dalam hal ini Novi Pratiwi. Ya, jadi Bang Densu, ya Anda mungkin sengaja dipakai oleh Farad karena Anda punya follower cukup banyak, dan saya lihat bahwa Anda memang melarang jangan rekam. Ya, kalau memang ucapan-ucapan saya dalam hal rekam ini saya tetap jaga, karena saya meminta untuk Anda mengklarifikasi rekam